Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak dipungkiri lagi bahwa kita hanyalah menunggu waktu untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta. Tanpa tahu kapan hal itu akan terjadi, di mana kita akan mati dan bagaimana kita mati. Semua merupakan rahasia ilahi yang tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Kematian merupakan suatu hal yang mutlak akan dihadapi makhluk hidup di dunia. Bila telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun kematian akan tetap menjemput. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Hanya saja dengan bekal keimanan dan ketakwaannya, seorang bisa saja lebih peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali yang diriwayatkan telah mengetahui tanda-tanda akan datangnya kematian, sehingga beliau pun mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul maut, termasuk dengan mandi, berwudu, dan mengenakan kain kafan hingga sebatas tubuhnya. Karena untuk bagian kepala, beliau meminta bantuan kakaknya yaitu Imam Ahmad, hingga akhirnya beliau wafat ketika sang kakaknya mengkafani bagian wajahnya. Adapun tanda-tanda akan datangnya kematian menurut Imam Al-Ghazali adalah berikut ini. Yang pertama, tanda-tanda kematian 100 hari pertama. Tanda kematian di 100 hari pertama sebelum ajal menjadi peringatan bagi hamba yang dikehendakinya. Karena pada dasarnya semua umat muslim akan merasakan tanda ini. Hanya saja kemungkinan ada yang menyadari sebagai tanda kematian, namun ada pula yang mungkin mengabaikannya. Adapun tandanya lazim terjadi setelah waktu asar, di mana seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah bergetar hingga menggigil. Bagi orang yang mencari atau menyadari tanda ini, tentu akan memanfaatkan hidupnya dengan sebaik mungkin untuk mencari bekal yang akan dibawa mati nanti. Yang kedua, tanda kedua 40 hari sebelum kematian. Tanda kematian di 40 hari sebelum azal lazim terjadi setelah waktu asar, di mana bagian pusat akan terasa berdenyut. Selain itu, diriwayatkan pula bahwa sebelum ajal menjemput, telinga terasa berdengung secara terus-menerus. Yang ketiga, tanda ketiga 7 hari sebelum kematian. Pada orang yang tengah sakit keras, pada hari ke-7 menjelang kematian, selera makan justru meningkat sehingga ingin menikmati makanan tertentu sesuai keinginannya. Yang keempat, 3 hari sebelum kematian, lazim dirasakan adanya denyutan pada tengah dahi
nafsu makan menurun atau bahkan tidak mau makan. Mata akan terlihat memudar sehingga tidak lagi bersinar. Hidung perlahan turun, telinga terlihat layu, dan telapak kaki sukar ditegakkan. Yang kelima, 1 hari sebelum kematian, sesudah waktu asar, akan terasa sebuah denyutan pada bagian ubun-ubun sebagai pertanda bahwa tidak akan menemui waktu asar di keesokan harinya. Yang terakhir, kematian telah datang. Akan terasa dingin di bagian pusat hingga turun ke pinggang, selanjutnya menjalar naik ke bagian halkum, sehingga harus senantiasa berzikir dan mengucap kalimat syahadat secara terus-menerus sampai malaikat maut menghampiri dan menjemput ruh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Lalu bagaimana dengan kematian mendadak yang sering terjadi di sekitar kita? Ada kalanya kita masih menjumpai sanak saudara atau tetangga di pagi hari, namun ternyata di sore hari mereka sudah berpulang, entah karena mengalami musibah atau bahkan dalam keadaan yang tidak sakit sedikit pun. Tentu semua adalah ketentuan dari Allah yang memberikan kehidupan dan kemudian mewafatkan. Manusia sedikit pun tidak memiliki daya upaya untuk menghindari atau menunda terjadinya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya, barang sesaat pun tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.